Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Fatimah Azasudin. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Al-Gontori. Saya prodi PGMI semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang lingkungan hidup dan keanekaragaman sumber daya alam. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Dan lingkungan hidup bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Untuk itu, sudah semestinya kita memperlakukannya dengan istimewa. Komponen-komponen lingkungan hidup terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Komponen biotik, makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. 2. Komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup, antara lain yaitu air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Semua komponen yang berada di dalam lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem yaitu yang merupakan bagian utama dari lingkungan hidup, adalah lingkungan yang sangat dinamis karena banyaknya komponen yang terlibat di dalamnya. Jika salah satu komponen tersebut berubah, maka sistem adaptasi dari organisme yang ada untuk menjaga keseimbangan akan mengalami perubahan. Karena ekosistem tersebut merupakan pusat segala aktivitas yang menyediakan sumber makanan dan kebutuhan lain bagi makhluk hidup, maka keseimbangan komponen di dalamnya harus dijaga dengan baik. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal, yaitu komponen-komponen yang terlibat dalam aksi reaksi dan berperan sesuai kondisi keseimbangan, pemindahan energi, arus energi, dan siklus biogeokimia dapat berlangsung. Keseimbangan lingkungan ini dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen tersebut atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam suatu ekosistem. Kondisi keseimbangan tersebut kemungkinan dapat berubah dengan adanya campur tangan manusia dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang terkadang melampaui batas. Manfaat lingkungan hidup. Dengan kemampuan yang dimilikinya, manusia tidak hanya dapat menyesuaikan diri, akan tetapi manusia juga dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupannya. Bagi manusia itu, selain sebagai tempat tinggalnya, lingkungan hidup juga dapat dimanfaatkan sebagai 1. Media penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. 2. Wahana bersosialisasi dan berinteraksi dengan makhluk hidup atau manusia lainnya. 3. Sumber energi. 4. Sumber bahan mineral yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Serta 5. Media ekosistem dan pelestarian flora dan fauna serta sumber alam lain yang dapat dilindungi untuk dilestarikan. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini, yaitu 1. Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. 2. Memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan tersebut. 3. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus, dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam, agar kelestarian hutan ini, sumber air, kawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga.
4. Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. 5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusahaan hutan yang disebut HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Pengertian keanekaragaman. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, keragaman artinya macam atau jenis. Sementara menurut Kemendikbud, keragaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Misalnya seperti sumber daya alam. Sumber daya alam menurut buku Alam Melimpah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah semua bahan yang ada di alam yang dapat ditemukan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya. Sementara menurut istilah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang memiliki nilai agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Macam-macam sumber daya alam. 1. Sumber daya alam yang diperbarui. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, yang akan terus ada dan tidak akan habis selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sebagai berikut, yaitu sinar matahari, air, angin, dan udara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang dapat habis apabila digunakan secara terus-menerus. Sumber daya tersebut ini dapat pulih secara alami, tetapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu diantaranya 1. Batu bara, 2. Minyak mentah, 3. Gas alam, 4. Nuklir, 5. Timah. Jadi kesimpulannya, dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasarkan pada prinsip ekofisiensi, artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya manusia. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas untuk pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan bisa terganggu. Upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya dengan cara penghijauan dan reboisasi, pembuatan sanggadan atau terasering, pengembangan DAS, pengolahan air limbah, dan penertiban pembuangan sampah. Selain itu, kita dapat mengetahui bagaimana mengelola sumber daya alam agar menghasilkan manfaat yang sangat besar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin memberikan pendapat dan memberikan pertanyaan, silakan komentar di bawah kolom ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.